tentang penyebab MCB rumah sering jeklek atau bahasa standarnya sering trip. Berikut juga saya akan sharing tentang cara mengatasinya kayak gimana. Oke, kita lanjut aja. Jadi penyebab MCB rumah sering jeklek itu yang pertama, nah di sini rumah kita kelebihan beban. Contohnya kelebihan beban tuh kayak gimana? Jadi peralatan-peralatan elektronik ini menyala secara bersamaan, sehingga ketika sedang menyalakan semuanya, maka otomatis untuk MCB yang KWH utama ini akan jeklek. Jadi pasti teman-teman semua pernah ya, di saat sedang menanak nasi, terus kita pengen menyalakan pompa air juga. Selanjutnya kita langsung nyuci. Padahal di rumah tersebut untuk kulkasnya sedang on standby terus. Biasanya kan kalau kulkas itu standby terus ya, selalu on gitu. Nah, tiba-tiba ketika kita mau menyalakan setrika atau mesin cuci secara bersamaan semuanya, tiba-tiba langsung si MCB KWH utama ini langsung trip atau jeklek. Nah, itu bisa disebut kelebihan beban. Contohnya untuk pengertian yang paling jelas kayak gini nih, lihat. Nah, di sini kan contohnya saya mempunyai daya rumah sekitar 1300 volt ampere, yang dimana untuk 1300 volt ampere ini di MCB KWH meternya terpasang 6 ampere. Nah, apakah 6 ampere ini sanggup untuk menahan semua beban ini? Jawabannya ya tergantung daya dari mesin cuci sama kulkas dan alat-alat elektronik ini. Dan saya contohkan, saya akan menanak nasi. Setelah menanak nasi, kulkas ini kan standby terus ya, standby on terus, dan tiba-tiba saya ingin menyalakan pompa air. Ketika ketiga buah ini masih kuat, nah sekarang saya akan mencuci baju. Ketika di-on-kan mesin cucinya, maka dayanya akan berlebih. Berlebihnya berapa? Ketika arusnya melewati 6 ampere. Ketika melewati 6 ampere, maka otomatis untuk MCB KWH utama ini akan jeklek. Nah, kayak gitu untuk simulasinya. Untuk solusinya gimana supaya tidak jeklek? Untuk solusinya itu kita harus memanfaatkan atau menyalakan satu persatu. Maksudnya satu persatu itu bukan dinyalakan semua. Jadi sesuai kebutuhan kita. Contohnya, kita ingin nanak nasi, terus kita ingin menyalakan pompa air, maka nyalainlah itu dulu. Ketika sudah beres, baru kita bisa mencuci baju dengan mesin cuci atau menyetrika. Nah, kayak gitu solusinya. Kalau pengen solusi yang lebih bagus lagi ya teman-teman bisa menaikkan daya rumahnya. Contohnya dari 1300 ke 2200 bisa silahkan. Karena ampere yang terpasang di MCB KWH itu kalau 2200 mah sekitar 10 ampere. Maka untuk bebannya bisa pas gitu. Tidak terjadi jeklek lagi. Tapi kalau teman-teman pengen kulkasnya 5 walaupun daya 2200 ya akan jeklek juga gitu. Jadi itu ya untuk solusinya. Untuk selanjutnya nomor 2 yaitu instalasi rumah terjadi short circuit. Maksudnya dari short circuit ini biasanya terjadi pada yang pertama, stop kontak terbakar. Kenapa bisa terbakar? Biasanya ini ditumpuk-tumpuk gitu untuk bebannya. Ketika ini terbakar ada percikan api dan meleleh, maka akan terjadi short di dalam sini sehingga menyebabkan MCB-nya jeklek atau trip. Yang kedua apa? Yang kedua itu sambungan kabel renggang. Jadi teman-teman bisa lihat atau cek ke atas ya, ke atap gitu. Di tedusnya ini untuk sambungan-sambungan kayak gininya tolong dicek. Takutnya sudah rusak atau terjadi ngelupas yang menyebabkan fasa dan netralnya tersambung, maka akan menyebabkan jeklek juga. Nah, ini biasanya terjadi kayak gini. Nah, untuk solusinya kayak gimana? Untuk solusinya itu, teman-teman untuk stop kontak itu pakai yang sesuai standar saja. Banyak kok di luaran sana yang jualan yang sesuai standar, yang standar Indonesia ya, SNI atau internasional lebih bagus lagi.
Dan jangan sering menumpuk steker-steker di stop kontak. Biasanya banyak tuh teman-teman ya yang sering menumpuk di stop kontak tuh steker-steker charger lah, steker untuk menanak nasi digabungin sama yang lain. Nah, itu gak boleh. Jadi saya harap untuk yang stop kontak ini kan hanya satu atau dua, itu dicukupkan buat satu beban saja, jangan ditumpuk-tumpuk. Oke? Terus untuk penyambungkan kabel ini diharapkan teman-teman jika panggil tukang orang listrik ya harus yang handal, yang sesuai dengan kuil atau SOP-nya, supaya tidak terjadi asal-asalan dalam pemasangan kabel. Nah, kayak gitu solusinya. Oke? Untuk selanjutnya, MCB rusak atau melemah. Nah, biasanya sering jeklek itu karena MCB-nya sudah rusak atau melemah. Melemah tuh karena apa? Karena faktor usia atau umur dari si MCB ini. Nah, MCB ini umurnya biasanya kalau paling kuat itu 10 tahun ya. Kalau sudah 10 tahun itu biasanya minta diganti. Tanda-tanda dari MCB rusak atau lemah itu apa? Yang pertama tadi kan sering jeklek. Yang kedua, teman-teman bisa meng-off-kan dulu si MCB ini ya. Di-off-kan dulu. Terus teman-teman naikkan ke atas atau teman-teman on-kan untuk MCB-nya dikeatasin. Nah, ketika dinaikkan ke atas itu biasanya tidak ada tekanan yang ada di dalamnya. Jadi ngelos aja gitu. Dinaikin ya tinggal langsung naik. Bentar lagi turun lagi gitu, trip lagi. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya terjadi kayak gitu, teman-teman bisa langsung saja. Yang pertama, langsung minta ganti ke PLN. Minta ganti aja gak apa-apa. Gratis kok, langsung diganti biasanya. Dengan sesuai ampere yang ada di MCB-nya. Jangan diganti sendiri. Kalau diganti sendiri, teman-teman ya bisa kena denda. Untuk pelanggarannya sudah saya share ya di video sebelumnya. Kalau belum nonton, pelanggaran-pelanggaran listrik silahkan dilihat di link di sini. Oke? Nah, jadi itu untuk yang ketiga ya. Solusinya minta ganti aja ke PLN, gratis langsung hubungi aja kalau terjadi lemah kayak gitu. Biasanya sih 10 tahun ke atas itu sudah lemah gitu MCB-nya. Harus diganti gitu. Oke, jadi baik hanya segitu ya untuk sharing dari saya.